Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian? Sungguh amat baik. Semua baik-baik saja. Dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Kita baca bersama-sama bergantian ya, saya terlebih dahulu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta kemakmuran hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sama-sama kita. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. 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 3 kali amin. Biar sempurna. Dunia ini memang indah. Tak dapat kita pungkiri, dunia semakin indah dan semakin maju dengan sangat pesat di berbagai bidang. Kehidupan pun semakin enak, semakin mudah untuk memperoleh segala sesuatu di dalam dunia ini. Berbeda dengan zaman dahulu, zaman orang tua kita, mereka masih sulit untuk berkomunikasi saja sulit. Tetapi dunia kita sekarang sangat mudah menjangkau siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Jadi hidup di dunia ini memang memberikan sebuah daya tarik bagi semua orang. Daya tariknya sangat luar biasa untuk membuat banyak orang menjadi terlena, lalap. Dunia menawarkan berbagai-bagai hal untuk membuat orang terlena, sehingga semakin melekat kepada dunia ini. Tetapi ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia
dan apa yang ada di dalamnya. Jangan. Firman Tuhan berkata, jangan kamu mengasihi dunia, mencintai dunia, jangan. Melekat kepada dunia, jangan. Bersahabat dengan dunia, jangan. Kalau sampai dikatakan mengasihi dunia, itu sama dengan mencintai dunia. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 bahwa persahabatan dengan dunia adalah bermusuhan dengan Allah. Itulah makanya jangan sampai mengasihi dunia, mencintai, bersahabat, karena persahabatan dengan dunia berarti bermusuhan dengan Allah. Mengapa Tuhan melarang kita mencintai dunia? Bukankah dunia ciptaannya? Mencintai alamnya boleh dengan melestarikannya. Mencintai alam yang Tuhan ciptakan boleh dengan melestarikannya, menjaga keindahannya, menjaga panorama yang begitu menawan, pesona wisatanya bisa kita nikmati. Tetapi yang tidak boleh di sini adalah keinginan. Di sini ada tiga yang ada di dalam dunia, di mana kita tidak boleh ambil bagian di dalamnya, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Inilah yang ada di dalam dunia, keinginan daging. Ibu bapak sudah mengerti apa ini keinginan daging. Kita adalah manusia roh. Ya, Paulus katakan kepada Timotius, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kasih, ibadah bersama-sama dengan orang yang berseru kepada Allah. Keinginan daging. Keinginan daging. Kita adalah manusia roh. Apabila kita hidup dalam keinginan daging, berlawanan dengan keinginan roh. Karena dunia ini bukanlah tempat kita. Kita hanya sementara saja di dunia ini. Dunia ini bukanlah tanah air kita yang tetap. Kita masih mencari kota yang akan datang. Dalam Ibrani 13 ayat 14, penulis kitab ini mengatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Amin. Jadi kita di sini, di dunia ini dititipkan oleh Tuhan. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita selamanya. Dunia ini hanyalah sementara saja untuk kita diami, sebelum kita pulang ke tempat kita yang sesungguhnya, yaitu tanah air sorgawi. Filipi 3 ayat 20. Tanah air surgawi. Karena kewargaan kita adalah dalam surga. Haleluya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalau Allah menitipkan kita di dunia ini, maka kita tidak perlu takut dan khawatir.
Karena Allah bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab memberikan segala kebutuhan kita. Sama seperti orang tua menitipkan anaknya. Maka orang tua itu akan menanggung jawab segala kebutuhannya. Amin para orang tua. Kalau anak kita titipkan indekos di sebuah kota, itu kan bukan rumahnya. Sementara dia di situ sampai waktunya habis di situ, nanti dia pulang ke rumah orang tua, maka segala kebutuhan pun akan dipikirkan, diupayakan dan ditanggung oleh orang tua. Asal kita jangan mengasihi dunia, tetapi kita tetap mengasihi Bapa yang menitipkan kita. Tetap kita menghormati dan mengasihi orang tua yang menitipkan kita di sebuah tempat. Maka orang tua itu akan memelihara kita dan menjamin segala kebutuhan kita. Maka di dunia ini pun, karena kita ditempatkan Tuhan di dalam dunia ini, maka percayalah ibu bapak dan saudaraku, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memberikan segala kebutuhan kita. Maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir hidup di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Dunia adalah tempat sementara. Kalau dulu Allah Bapa menitipkan Yesus di rumah Yusuf, Yesus kan anak Allah. Dari sorga dititipkan oleh Bapa di rumah Yusuf dan Maria. Kita tahu di sana bahwa Yesus dipelihara oleh Bapa di sorga. Segala kebutuhannya pun ditanggung oleh Bapa. Bapa mengutus para majus membawa emas, perak, dan kemenyan, barang-barang mahal dan barang-barang berharga dipersembahkan kepada Yesus. Dan itulah biaya hidup Yesus, menjalankan visi dan misi dari Bapaknya. Dan itu semua disimpan oleh Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf mengaturnya sedemikian rupa dan menggunakannya untuk kepentingan Yesus. Amin, Ibu Bapak. Maka kita pun di dalam dunia ini dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya kepada kita untuk menjamin hidup kita di dunia ini sebelum kita pulang ke rumah Bapa. Sampai semua tugas-tugas kita selesai, Bapa yang akan menanggung hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ibu Bapak harus percaya itu. Ada ayatnya di kitab Mazmur. Lupa saya ayatnya di mana itu. Bahwa Allah menanggung kita tiap-tiap hari. Mungkin Ibu Gembala tahu di mana ayatnya itu. Mazmur 68 atau di mana lupa saya. Bahwa Allah menanggung kita tiap-tiap hari. Siapa yang duluan menemukan? Dulu aku nggak ada. Aku masih mengenal juga. Gugur dong. Kenapa?
Mazmur 68 ayat 20. Memang aku bilang pun 60. Mazmur 68 ayat 20. Baca. Tempo. Tayangkan dulu. Gak ada di Alkitab, gak ada di situ. Mazmur 68 ayat 20. Mana nya keren? 21 nih, 21. 20. Asing-asing medsos ona deh. Ibarat 20 saya deh, sah hati-hati aja deh. Iya ini. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Jadi kita ini tanggungan Tuhan. Amin. Kita ini adalah tanggungan Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan menanggung. Jadi kalau ibu bapak menanggung orang lain, ibu bapak lah pengganti Tuhan. Telah mengambil tugas Tuhan yang menanggung manusia tiap hari. Sebagai orang yang menumpang di dalam dunia, yang tidak menetap di dalam dunia, dia akan menanggung segala kebutuhan kita. Maka ibu bapak tak perlu takut. Walaupun sekarang musim paceklik, musim sulit ekonomi, walaupun ladang-ladang dimakan burung-burung, ya, atau hasil ladang dimakan hama, tetapi percayalah, Tuhan yang menanggung hidup kita tiap hari. Kita tidak perlu takut. Percaya saja kepada Tuhan. Yang penting yang harus kita lakukan adalah di mana kita harus mengasihi Bapa. Tidak boleh mengasihi dunia. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dunia ini tidak boleh kita kasihi. Dunia ini akan lenyap seperti yang dikatakan oleh Petrus. Petrus mengatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu akan terjadi. Itu akan digenapi. Semua yang ada di dunia ini akan habis lenyap, dimakan oleh api pada harinya Tuhan. Maka segala kota-kota yang dibangun oleh manusia dengan sangat megah, itu pun akan semua runtuh dan lenyap dalam waktu yang sangat singkat pada hari Tuhan tiba. Oleh karena itulah, jangan sampai kita ikut dilenyapkan bersama-sama dengan dunia ini dengan cara kita ikut ambil bagian di dalam mencintai kehidupan di dunia, di mana kita hidup di dalam daging. Kita hidup di dalam daging, dan juga kita hidup di dalam keangkuhan hidup atau kesombongan hidup dengan sikap yang tidak mau tahu dengan Tuhan. Di mana kita mungkin selama hidup di dunia ini selalu mengikuti keinginan mata kita. Keinginan mata. Ibu bapak semua punya HB, punya Android kan?
Yo tapi utik si monolongnya deh. Orang sudah diberi keinginan mata akan aposo. Orang sudah diberi nato sigau na ibuka. Amin. Akan aposo. Jaga kekudusan, kesucian. Haleluya. Orang tua mengadu. Yang muda, orang muda jawab dulu. Tadi malam sudah melarang kalian kan? Keinginan mata, internet, medsos, semua ada di internet, semua ada di medsos. Jangan sampai kita melihat semua. Baca dulu Mazmur 101 ayat 3. Tayangkan dulu. Mazmur 101 ayat 3. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Ini keinginan mata. Perkara dursila. Dursila, ada dursila nuain. Aka habijatum mai. Dursila, perbuatan perkara-perkara dursila yang najis, yang kotor, yang tak berkenan. Tiada ku taruh di depan mataku. Tiada ku tonton. Tiada ku tonton itu. Yaitu perkara-perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Keinginan mata. Amin. Di zaman yang serba canggih ini, mata ini mau melihat semua. Tetapi kita harus berbeda. Kita harus berjuang. Kita harus bergumul untuk hidup suci dan benar. Menghindari segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, kesombongan, hidup jemawa, hidup berpoya-poya, sombong dan angkuh. Itu semua hidup yang mengasihi dunia. Itu semua gaya hidup dunia yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang menghalangi berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kesucian kita. Amin. Sesuai dengan kesucian kita, kesucian mata kita, dan juga kesucian tangan kita. Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 25. Mazmur 18 ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belak beli. Haleluya. Tentu kita tidak mau melihat Tuhan berbelak-belit kepada kita. Karena itu jangan kita mengasihi dunia ini. Jadi apa yang harus kita lakukan Ibu Bapak? Selama kita hidup di tengah-tengah dunia di mana kita menumpang, apa yang harus kita lakukan? Kita baca 1 Petrus 1 ayat 17. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 kita perhatikan ini.
1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita katakan amin. Maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan kepada Bapa selama kita menumpang di dunia ini. Hidup ketakutan artinya bukan takut biasa, bukan takut fisik, tetapi kita hidup dalam takut kepada Tuhan dengan taat kepada Dia. Jadi selama kita hidup menumpang di dalam dunia ini, di dunia yang Tuhan beri kita hidup sekarang ini, kita harus hidup takut kepada Dia, hidup dalam ketakutan, menghormati. Sama seperti kita kalau takut kepada pimpinan, kalau pimpinan datang kan kita harus takut, kita harus ambil sikap, kita harus ambil gaya supaya sikap kita itu tidak sampai mengundang amarahnya. Sempat sikap kita, cara duduk kita, cara bicara kita mengundang amarah sang komandan, maka habislah kita. Maka itulah yang harus kita upayakan selama kita hidup di dunia ini. Kita harus takut kepada Bapa dengan cara hormat kepada Dia. Dalam ayat 17, jika kamu menyebutnya Bapa, Allah itu Bapa, yaitu Bapa yang tidak memandang muka kalau menghakimi semua orang, maka kita pun harus hidup dalam ketakutan kepada Dia. Ibu bapak saudaraku sekalian, iblis tidak suka kita keluar dari dunia ini. Iblis akan berusaha membuat kita melekat kepada dunia ini. Iblis tidak mau kita keluar dari sifat-sifat dunia ini, dari segala keinginan-keinginan di dunia ini. Dia akan mengikat kita dan akan memperbudak dan memperhamba kita di dunia ini. Sama seperti Firaun. Ibu bapak masih kenal Raja Firaun? Raja Firaun adalah Raja Mesir, di mana Firaun itu tidak ingin orang Israel keluar dari Mesir. Mesir adalah gambaran daripada dunia. Umat Israel adalah gambaran daripada bangsa pilihan Tuhan. Itulah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Itulah arti rohani bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sudah sangat banyak di Mesir, maka Firaun pun sudah mulai takut. Dan Firaun tidak mau orang Israel itu keluar dari Mesir. Karena kalau mereka keluar dari Mesir, mungkin mereka akan memberontak dan juga mereka akan kekurangan orang. Maka Firaun pun membuat sebuah rencana agar orang Israel jangan sampai pergi dari Mesir. Rencana Firaun ini adalah sama seperti rencana iblis yang tidak menghendaki anak-anak Tuhan keluar dari dunia ini. Mari saya ajak ibu bapak membaca. Kita baca kisah ini dan kita kaitkan dengan kehidupan rohani kita dalam Keluaran pasal 1 ayat 10. Saya baca mulai ya, pelan-pelan kita simak ayat ini. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan
jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Jadi salah satu usaha Firaun untuk bangsa Israel adalah supaya bangsa Israel jangan pergi dari negeri Mesir. Dia tidak mau pergi. Umat Israel, Firaun tidak mau pergi dari sana. Maka Firaun pun membuat usaha. Yang pertama, ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Ayat 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Akhirnya Firaun pun menindas bangsa Israel, memahitkan hidup mereka, memaksa mereka bekerja, kerja paksa dengan pekerjaan yang sangat berat, bahkan melipat gandakan beratnya pekerjaan itu bagi orang Israel, supaya bangsa Israel itu tidak pergi dari Mesir, tidak keluar dari Mesir, dan tidak bertambah banyak jumlahnya, tetapi agar selalu dapat dikuasai, dijajah oleh Mesir dan Firaun. Itu adalah gambaran daripada kehidupan di masa-masa sekarang, di mana iblis memahitkan hidup banyak manusia di hari-hari ini. Iblis menciptakan berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai kesukaran hidup di dalam dunia, supaya manusia itu tidak berkembang, tidak keluar dari genggaman iblis, dan tidak mengenal Tuhan. Maka terjadilah kesulitan-kesulitan, terjadilah berbagai-bagai kepahitan hidup, sehingga orang pun menjadi lupa akan Tuhan, tetapi menjadi fokus kepada penderitaannya, fokus kepada masalahnya, fokus kepada dunia ini saja. Itulah rencana iblis, usaha iblis, supaya manusia mendekat kepada dunia ini. Tetapi apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan adalah supaya bangsa Israel keluar dari Mesir dan pergi ke padang gurun, dan di padang gurun mereka harus beribadah. Itulah makanya Tuhan Allah mengutus Musa. Diutusnya Musa ke sana, diperintahkan kepada Musa, bawalah umatku Israel keluar dari Mesir. Katakan kepada Firaun bahwa umatnya akan pergi ke padang gurun sejauh 3 hari perjalanan, dan di padang gurun mereka harus beribadah. Apakah Firaun mau? Firaun tidak mau. Justru semakin memperberat penderitaan orang Israel. Begitulah iblis di hari-hari ini, Ibu Bapak. Iblis semakin gencar untuk membuat manusia itu fokus kepada dirinya sendiri, untuk membuat manusia itu begitu menderita dan tertekan, dengan menciptakan berbagai-bagai banyak kebutuhan hidup yang tak terpenuhi.
Kadang gara-gara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia tidak sempat lagi berdoa, tidak sempat lagi beribadah, tidak sempat lagi bernyanyi bersama-sama di rumah memuji Tuhan, hanya untuk sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk pemenuhan hidup sehari-hari. Itu adalah sebuah tipu daya iblis yang dimana kita harus belajar melawannya. Amin, Ibu Bapak. Iblis itu tidak akan berhenti sebelum waktunya habis. Selagi ada waktunya, dia akan giat menggencarkan segala tipu muslihatnya, seperti Mesir, seperti Firaun yang begitu kuat dan gigih menghalang-halangi umat Israel, melarang orang Israel pergi dari Mesir. Ibu bapak saudaraku sekalian, Tuhan menghendaki supaya kita keluar dari dunia ini. Amin. Tuhan menghendaki supaya kita jangan mengasihi dunia ini. Dengan cara kita harus mengasihi Tuhan dengan beribadah. Mengapa beribadah? Jawabannya mungkin ibu bapak berpikir, saudara kabar di tahun minggu banyak terus narahamu kan? Jauh. Kita belajar dari kisah orang Israel ini. Tuhan memanggil orang Israel keluar dari Mesir, disuruh mereka berjalan ke padang gurun untuk beribadah. Amin. Itu kan? Dan di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, mereka disuruh mendirikan kemah suci, tabernakel. Dan sepanjang perjalanan hidup mereka, di mana mereka harus beribadah. Dan seluruh biaya hidup perjalanan mereka di padang gurun ditanggung oleh Tuhan. Makanan, minuman, pakaian semua ditanggung oleh Tuhan. Itulah makanya Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati ketika orang Israel keluar dari Mesir. Maka ketika mereka keluar dari Mesir, orang-orang Mesir memberikan emas kepada mereka, memberikan perak kepada mereka, memberikan barang-barang berharga, kain-kain yang mahal, kain ungu tua, kain kirmizi, kain lenan halus. Semua harta, barang-barang berharga orang Mesir diberikan kepada orang Israel supaya orang Israel pergi ke padang gurun beribadah. Jadi semua itu sudah diatur oleh Tuhan, di mana Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati. Jadi ibu bapak, kalau kita mau dipanggil oleh Tuhan, Tuhan akan mengatur segala kebutuhan kita. Amin. Percaya saja. Di dalam dunia sekarang yang serba sulit ini, tidak ada yang dapat kita lakukan selain percaya. Yang percaya katakan amin. Amin. Iya, selain percaya tidak ada yang bisa kita buat. Mau kita andalkan kekuatan kita? Apa kekuatan kita? Mau kita andalkan harta kita? Berapa banyak harta kita? Tetapi kita percaya saja. Ketika kita percaya, mujizat terjadi. Jadi orang Mesir ini dihalang-halangi, orang Israel ini dihalang-halangi pergi beribadah kepada Guru. Lalu Tuhan membuat tulah, air menjadi darah. Dan banyak lagi tulah-tulah yang ditimpakan Tuhan kepada orang Mesir. Tetapi Firaun masih terus menahan mereka, jangan sampai keluar dari dunia Mesir. Tawar menawar. Akhirnya Firaun berkata, hanya laki-laki yang pergi. Musa berkata,
Tidak, seisi rumah harus pergi, karena itulah kehendak Tuhan. Itulah gambar daripada iblis yang tidak ingin supaya suami istri datang beribadah. Sampai kita Firaun bilang begini, oke, suami istri boleh pergi, anak-anak boleh pergi, tapi lembu sapi tinggal, katanya. Apa kata Musa? Tidak, kami harus membawa semua lembu sapi, domba, justru kamu harus menyediakan lembu sapi untuk korban bagi Tuhan. Itu artinya apa, Ibu Bapak? Iblis mau mengizinkan kita beribadah. Tidak dilarang kita beribadah, tapi jangan berkorban. Itu maksudnya ini. Karena dia mengizinkan suami istri pergi beribadah, tetapi lembu sapi tinggal, katanya. Tapi Musa berkata tidak. Sebulan bepakna dan boy tinggal di nasi Musa, kan? Ada yang itu ya. Sakai bepakna dan boy tinggal. Sudah ikomporan nami pada gurun, aisyadino buat nami korban butuhan nami. Ini nasi Musa. Jadi begitu jahat iblis ini menghalang-halangi manusia beribadah kepada Tuhan dengan benar, supaya manusia itu melekat di Mesir dan tidak akan pernah keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan menghendaki kita keluar dari dunia ini. Coba ayat terakhir, 2 Korintus 6 ayat 17. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dikatakan di sana, keluarlah kamu dari antara mereka dan janganlah menjamah apa yang najis. Sebab itu 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Haleluya. Kita harus keluar dari dunia ini. Jangan mengasihi dunia. Salah satu cara kita keluar dari dunia ini adalah dengan beribadah. Beribadah. Haleluya. Beribadah. Beribadah. Beribadah adalah cara kita keluar dari dunia ini. Orang yang mau keluar dari dunia ini harus mau beribadah. Amin, Bapak-bapak. Beribadah. Karena sampai di sorga pun nanti kita beribadah terus. Amin. Di surga beribadah kita terus beribadah. Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 di sana dikatakan bahwa siang malam melayani Tuhan, siang malam memuji dan menyembah, beribadah. Oleh karena itu ibadah itu perlu dilatih. Makanya Paulus katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 7, latihlah dirimu beribadah. Di bumi dilatih beribadah, sampai di sorga pun kita beribadah, supaya terbiasa di sorga beribadah. Jadi beribadah adalah cara kita keluar dari dunia ini, mengasihi Bapa. Karena dunia dengan segala keinginannya akan lenyap, tetapi orang-orang yang tidak hidup dalam keinginan daging, yang tidak hidup dalam keinginan mata, dan yang tidak angkuh, tidak sombong, akan tetap hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Bapa. Mari kita angkat lagu, kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Kita angkat nyanyian ini dengan segenap hati kita. Kita berkata dengan hati yang tulus dan murni bahwa kita benar-benar mengasihi Yesus, mencintai Yesus lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini, merenungkan firman-Nya siang dan malam dan melakukannya sampai kita disempurnakan
oleh firman dan Roh Kudus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
percaya kepadamu. Engkau sanggup melakukan apa saja, tiada mustahil bagimu. Mujizat masih ada. Tuhan kami Allah yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mempercayakan, memberikan, menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, kerjakanlah hidup kami. Adakanlah perkara-perkara besar terjadi di dalam hidup kami. Semua bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan pekerjaan Tuhan, bagi hormat, bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu. Jawablah doa pergumulan mereka. Segarkanlah kami semua dengan penghiburan-penghiburan yang ajaib dari Tuhan. Kami semua akan menyenangkan hati Tuhan, akan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan melayani Engkau dengan segenap hati kami, sambil kami setia menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan kedua kalinya yang tidak akan lama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita kumpulkan persembahan kita untuk kas gereja, untuk kas sosial, dan untuk kas pembangunan. Mari kita angkat lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
berlimpah-limpah sesuai dengan janjinya. Pengumuman hari Sabtu kita puasa dan doa pukul 4, doa bersama di gereja sampai pukul 5 lewat kita sama-sama berbuka di gereja. Latihan musik juga tetap berjalan dimulai dari pukul 2 siang di hari Sabtu. Setiap hari Sabtu ibadah sekolah minggu pukul 8 dan ibadah umum pukul 10 tepat. Amin Bapak. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, juga buat jemaat-jemaat dari Laut Tawar Bahu Gajah. Doakan supaya pembangunan gerejanya di Laut Tawar cepat selesai. Amin. Doakan terus dan doakan terus sampai selesai. Ada pengumuman dari kaum wanita? Tidak ada. Dari kaum muda ada pengumuman? Mungkin murid kalian tidak? Belum ada katanya. Marilah Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita menyanyi dengan lagu Jika Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Tuhan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jika Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya bagimu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Raja kami Tuhan. Yesus Kristus Raja di atas segala raja, yang merajai
seluruh kehidupan kami, yang merajai keinginan kami, merajai hati dan pikiran kami, sehingga tidak akan tersesat, tidak akan salah, dan tidak akan keliru kami di dalam menjalani kehidupan ini. Jadilah Raja atas kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu ini kami akan bekerja, kami akan beraktivitas, kami akan hidup menurut pimpinan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu memimpin kami kemana saja, di mana saja kami berada. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ini Tuhan, yang datang dengan berbagai-bagai kehidupan yang menjadi rahasia bagi kami. Biarlah Tuhan yang menyingkapkan segala sesuatu di dalam hidup mereka. Jawablah pergumulan mereka, kabulkanlah doa mereka. Apa yang mereka minta pada hari ini di dalam rumah-Mu ini, berkenanlah Engkau memberikannya ya Tuhan, sebab Engkau sanggup melakukannya. Inilah doa kami Tuhan. Balaskan atas kehadiran mereka, atas persembahan yang mereka bawa, atas waktu yang mereka berikan sesuai janji firman-Mu Tuhan. Balaskan berlimpah-limpah. Berkati umat-Mu yang datang dari Laut Tawar dan Baru Gajah. Lindungi di perjalanan, berkati ladang-ladang mereka, usaha mata pencarian kesehatan anak-anak mereka, rumah tangga mereka. Berkati Bapak. Pembangunan gereja di Laut Tawar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara kami yang tidak hadir beribadah pada hari ini, Tuhan melawat mereka, Tuhan kiranya menegur mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang kami semua serentak bersama-sama memuji memuliakan Engkau dalam rumah Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami mau pulang Tuhan, lindungi di perjalanan tiba dengan selamat, beri berkat-Mu, kami bawa pulang lewat tangan hamba-Mu ini. Kuduskan dan layakkan hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi umat-Mu yang Kau kasihi ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, mari angkat tangan, pandang kepada Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.